Selamat datang di channel Ayo Ngaji. Sebelum Anda mendengarkan, ada baiknya tenangkan perasaan Anda dan nyamankan posisi tubuh Anda. Jangan lupa disertai juga dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah memang agama itu suatu kebenaran? Ketika agama itu dikomunitas untuk berpolitik, berkelompok, bergolongan, atau menjadi sesuatu lembaga, ada agama A, ada agama B, terus mereka merekrut umat-umat atau manusia masuk ke agama kita yang sebanyak-banyaknya karena menganggap agama itu adalah suatu kebenaran, sehingga agama A mengaku agama saya yang paling benar, agama C mengaku agama saya yang paling benar. Ini akan terjadi suatu konflik horizontal atau ada clash atau grassroots. Apakah memang bahwa agama itu tidak mengajarkan suatu kebaikan? Semuanya ketika agama itu mengajarkan suatu kebaikan, kamu nggak boleh mencuri, kamu jangan membohong, kamu jangan menipu, menjadi rahmatan lil alamin, menjadi kasih sayang, membangun kebersamaan, bertoleransi. Jadi agama itu kita agama itu akan mengajarkan kebenaran atau kebaikan, ya. Itu yang saya maksudkan. Saya rasa kalau agama semua mengajarkan suatu kebaikan, saya rasa jagat ini aman, tidak ada konflik setelah begitu. Barangkali dari saya begitu, ya. Mohon penjelasan yang terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama tanda kurung, tanda kutip, agama tanpa embel-embel agama apa? Adalah satu kebenaran yang diyakini oleh seluruh umat manusia. Diyakini sebagai kebenaran ini dibuktikan dengan kerelaan seorang penganut agama untuk berkorban dengan hartanya, bahkan dengan nyawanya kok. Kalau tidak, nggak mungkin orang berkorban dong. Betul nggak? Dengan harta mungkin terpaksa, tapi kalau nyawa nggak main-main loh. Nyawa kok berani mati karena diyakini seperti itu. Jadi agama ini kebenarannya adalah dalam wilayah keyakinan yang bisa terjadi non eksperimentalis, ya kan, berdasarkan silogisme lalu konklusi, ya, dijadikan premis lagi dan sebagainya. Itu. Jadi saya yakin bahwa setiap agama itu turun ke bumi dengan tujuan satu, mempersatukan umat manusia supaya jangan saling musuh memusuhi, jangan bunuh membunuh, jangan ada perang, membangun persaudaraan. Al-Quran jelas, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, bersatu padulah dan jangan bercerai-berai. Tapi nyatanya kita ini bersatu apa bercerai-berai? Bercerai. Kenapa? Apa perintahnya wa tafarraqu? Tidak. Tapi diberi wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Bukan wa tafarraqu, bukan. Jadi di mana salahnya? Ya salahnya adalah bukan dari agamanya, tapi dari kemampuan kita menginterpretasikan agama itu sendiri. Apakah seperti itu di umat Islam? Bukan dengan umat yang lain, di dalam umat Islamnya sendiri saling bunuh-membunuh itu dari sejak mulai Nabi Muhammad meninggal dunia tanpa jeda waktu.
begitu meninggal langsung pecah kongsi. Sampai sekarang kita saling salah menyalahkan. Gak usah menyebut nama sektenya, nanti ada yang tersinggung lagi. Ya, nanti geger lagi. Pokoknya sekte A, sekte B, sekte C, masing-masing ngaku dirinya paling benar. Dengan tidak ada rasa malu, ya, menyampaikan beberapa ayat-ayat Tuhan tanpa seleksi, tanpa reinterpretasi hadis Nabi, dengan rasa bangganya, dengan self confidence yang tinggi. Kita disuruh oleh Tuhan untuk menggempur, untuk memerangi seluruh umat manusia sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah, sampai mereka mau sholat, sampai mereka zakat. Kalau mau, kita jamin keamanan harta dan keselamatan jiwanya. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimu salata wa yu'tu zakat wa in fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwal. Dengan bangganya. Pantas saya mendengar ada orang mengatakan Islam fasis, semacam itu. Memaksa orang suruh masuk Islam semua. Saya mau nanya, apakah Tuhan mau menyuruh untuk mengislamkan orang seluruh dunia? Yang tidak Islam kamu bunuh semua? Ya kalau begitu agama bukan rahmat dong namanya. Dan pasti akan terjadi peperangan besar dan tidak akan selesai. Nah, ini yang jadi persoalan. Punten, saya tidak menyalahkan hadis Nabi, tidak menyalahkan Al-Quran. Apapun isinya, saya katakan itu benar pada zamannya. Dan ini sudah selesai. Sekarang sudah berubah dong. Agama Islam mengabadikan perbudakan, membolehkan perbudakan sampai tahun 1060. Apakah itu Islam memang melegalkan perbudakan atau sekadar mengakomodir tradisi yang sedang ada? Saya kira hanya mengakomodir kok. Saya tidak percaya Allah membolehkan manusia dijual dan dibeli. Tapi ayatnya memperbolehkan. Nggak ada yang melarang kok. Makanya di demo. Nah itu makanya coba masing-masing agama kalau bisa, syukur alhamdulillah, coba kita melakukan reinterpretasi bahwa perempuan dikurung dalam rumah, tidak diberi hak sipil, ya, tidak boleh berdagang, tidak boleh keluar rumah sendirian, harus dengan muhrimnya, keluar harus ditutusumnya, seperti di negara Arab, Saudi Arabia semacam itu. Perempuan ini hanya sebagai tempat pelampiasan seksual suami, tidak lebih hanya itu. Iya kan? Dagang nggak boleh, jadi bupati nggak boleh. Sebelum lanjut mendengarkan, kami sangat berterima kasih bila mana Anda ikut serta mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat mendengarkan kembali. Yang penting harus melayani suaminya. Apakah perempuan dicipta hanya untuk melayani seks suaminya? Tidak punya hak sipil mereka sebagai guru, sebagai dokter, dan sebagainya. Mencari nafkah sendiri. Iya, suaminya mati, dari mana makannya? Lah ya itu persoalannya.
Ya, itu tradisi. Itu tradisi. Poligami adalah tradisi Arab, bukan hukum dari langit. Jadi ketika Al-Quran mengatur poligami, itu sebetulnya bukan melegalisir, hanya mengakomodir tradisi yang ada di Arab. Itu pun mulai diperbaiki, ujungnya akan menuju monogami juga. Sudah ada isyaratnya, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kamu tidak bisa berbuat adil, sebaiknya satu saja. Sudah ada dalam Al-Qurannya rencana untuk menuju monogami itu. Tapi kan tidak dilanjutkan. Soalnya kan laki-lakinya enak kan. 4 serumah lagi. Serumah. Kalau malam kumpul satu kamar, itu makanya yang jadi persoalan sekali lagi, mungkinkah kita melakukan reinterpretasi, ya, dengan tidak menyalahkan teks-teks agama, reinterpretasi, menafsirkan ulang, karena bagaimanapun namanya syariat, undang-undang dan hukum itu pasti situasional dan kondisional atau permanen selamanya. Nah, ini yang meyakini hukum itu final permanen selamanya adalah gara-gara karena diyakini agama Islam sudah sempurna, sehingga apapun hukum yang berlaku pada zaman Nabi everlasting, selamanya berlaku sampai kiamat, tidak boleh dirubah karena sudah sempurna, tidak boleh direvisi, tidak boleh direinterpretasi, tidak boleh, sudah pokoknya apa adanya. Begitu kan? Ini yang jadi persoalan. Ya, ini masalah kita bersama, ya. Kita nggak usah saling menghujat lah, nggak usah saling menyalahkan. Kita sama-sama beragama Islam dan kita juga yakin Islam itu benar. Ya, cuman bisa nggak reinterpretasi, ditafsir ulang. Ini yang jadi masalah. Jadi kalau masalah benar mah, percayalah semua orang yang mengikuti agama, penganut agama apapun, itu pasti meyakini kebenaran agamanya. Dan kebenaran agama yang dia yakini itu ternyata ketika diimplementasikan dalam kehidupan sivil bersama civil society ini, ternyata anak perempuan ternyata bertentangan dengan hak asasi manusia. Perempuan yang masih perawan itu boleh dipaksa oleh wali mujbir, bapaknya dikawinkan. Suka tidak suka sah. Mungkinkah sekarang ada manusia dipaksa suka tidak suka? Di mana kebebasan perempuan? Kasihan kan? Kasihan kan? Ini kasihan ini manusia bukan sih? Kok bisa dipaksa? Tapi fikihnya begitu. Dan masih ada dualisme dalam pikiran kiai di kampung kita ini. Tetap mengatakan sah. Hak cerai dicabut oleh undang-undang, diproses pengadilan. Banyak kiai yang beranggapan cerainya udah sah, udah diucapkan kok. Kitab kuningnya ada kok. Dalilnya bukan kitab kuning, undang-undang. Pak Kiai, suami saya sudah mengatakan cerai, sudah 3 kali. Jadi saya sudah tidak boleh rujuk lagi. Ucapan itu sudah tidak sah, Neng. Harus diproses pengadilan. Tapi kata Kiai itu sudah sah. Ya, betul enggak? Kita buat undang-undang bahwa suami mencerai istri harus diproses pengadilan karena korbannya bergelimpangan di depan mata saya.
perempuan jadi korban kejahatan laki-laki. Setelah direnggut keperawanannya, setelah dia nikmati jasadnya, setelah dia merasa bosan, diceraikan seenaknya saja, tanpa alasan sah. Di mana hak perempuan untuk menuntut keadilan? Saya membela keadilan karena saya yakin Tuhan saya Maha Adil. Makasih. Kebaikan juga kan menjadi relatif sekali. Ada di salah satu suku, nggak usah disebut namanya lah, mas kawin ini permintaannya kepala orang 10. Ada yang 5, ada yang 2. Yang penting supaya dia yakin suami saya adalah seorang pemberani, orang yang perkasa, bisa nenteng kepala orang 10. Itu di suku itu dianggapnya sebagai suatu kebaikan, kepahlawanan. Tapi kita melihat dari sisi hukum pidana, kriminal bukan? Kriminal. Iya. Mungkin di sana orang dengan jalan ngesot, jalan dengan lututnya berjalan ngesot gitu, cukup penghormatan. Saya merasa terhinakan kok. Saya ini apa sih begitu-gitu? Jalannya biasa. Saya anti feodal kok. Jadi nilai-nilai baik dan buruk itu sangat relatif. Di sini kalau ada orang perempuan punya anak 4 dan tidak punya suami, terhormat nggak? Perempuan punya anak 4 tanpa suami, terhormat nggak di masyarakatnya? Enggak. Tapi kenapa Catherine Deneuve, pasangannya Alain Delon, bintang film, dia the best actress di Perancis, dia punya anak 4, belum menikah, baru menikah setelah punya anak 4. Di sana dihormati kok. Itu urusan pribadi, betul nggak? Ya sekarang kita tidak membedakan. Saya ingin mengatakan ada seorang kiai hanya karena gara-gara dia kawin lagi, itu urusan pribadi dia, kok kenapa popularitasnya langsung jatuh, orang membenci dia, urusannya apa? Betul nggak? Urusan pribadi dia. Ya kenapa? Itulah karena kita sendiri tidak bisa memilah mana publik, mana privat, ya kan? Mana rahasia, itu campur aduk semuanya. Itu semua pribadi dia kok. Betul nggak? Nah, di sini banyak kiai yang istrinya 3, 4, nggak jatuh kok. Tapi kenapa ini kok akhirnya ditinggalkan oleh umatnya karena gara-gara kawin lagi? Kawinnya saja, ya kan? Seizin istri tuanya, tapi dia ditinggalkan oleh umatnya. Kenapa? Nah itu jadi kembali jadi masalah nilai-nilai budaya, norma-norma sosial itu relativitasnya sangat tinggi banget lah. Ya, dan kita tidak bisa mengelak. Ya sudah, kita harus menghormati nilai-nilai budaya pada setiap bangsa. Kalau di Arab, keakraban kita sambil ngobrol, sambil kaplak-kaplok jentuh tubuh itu, sambil pegang, mungkin kita nabok pundak orang, mau punggungnya, iya, mau kepalanya di Arab, nggak ada masalah, gaplok, mana kamu, ke teman-teman lama, mana ditabok kepalanya, nggak apa-apa, tapi jangan nabok pantat,
Bokong nih, jangan pernah nabok bisa digebukin kamu. Penghinaan. Tapi kalau di sini lebih akrab ngebok, dapat yang kepala penghinaan, semua kepala ditabokin begitu. Itu satu contoh aja. Itulah kira-kira. Jadi kita ya tidak bisa nilai-nilai norma-norma hukum, norma sosial, norma agama, ya kan? Itu semuanya kaidah-kaidahnya adalah kita serahkan kepada komunitas masing-masing. Anda telah mendengarkan hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Semoga kita selalu berusaha untuk bisa bertaubat kepada Tuhan dan selalu dalam ampunan Allah Azza wa Jalla. Terima kasih. Bagaimana caranya kira-kira selesai bulan puasa, semangat ibadah dua kali mati, dua kali kita hidup kita ini pada fase berapa nih? Kebenaran sosial terus